Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Anwar Usman siap diberhentikan dengan tidak hormat ya. Segera mereka begitu kan ya. Diberhentikan aja mereka begitu. Kode etik sudah ada ya. Pelanggaran dan kebohongan katanya sudah ada begitu kan ya. Apa yang mau masih ditunggu begitu kan ya. Jadi kalau kita melihat dengan si Jimli begitu, apakah berani akan memperhentikan begitu kan ya ketua MK ini begitu, si Anwar Usman ya, paman dari si Gibran, kira-kira seperti itu begitu. Saya kira si Jimli tidak akan berani memperhentikan begitu kan ya Anwar Usman. Paling ya kode etik di situ begitu. Masa iya begitu kan? Jimli Asidiki dilantik oleh ketua MK, tiba-tiba akan memberhentikan ketua MK. Tidak mungkin hal itu begitu kan? Karena ketua MK hari ini kuat, punya presiden di situ begitu kan? Ya, punya hak wewenang. Karena keputusan dari MK itu bersifat mutlak dan tidak bisa dibantah siapapun kecuali ada kebohongan di situ begitu. Jadi kalau seperti ini kan sudah ada, katanya sudah ada kebohongan, kode etik sudah ada yang dilanggar. Yang dilaporkan paling banyak 21 laporan kepada si Anwar Usman begitu. Kenapa kok tidak diberhentikan begitu kan? Ini siap-siap mereka bahwa ya si Anwar Usman katanya siap diberhentikan begitu. Kalau ada kecurangan-kecurangan itu begitu. Tapi pada akhirnya orang akan berspekulasi begitu kan ya. Karena apa? Karena di satu sisi kekuatan dari Anwar Usman itu sangat luar biasa sekali begitu kan dibandingkan dengan si Jimli Asidiki itu begitu. Lihat saja mereka begitu komentar-komentar dari netizen ya ini. Siap ya dasar dengan syarat apa begitu ya ini apa banyak sekali pro dan kontra begitu. Lihat saja ya. ini yang menjadi demokrasi gagal seperti ini begitu. Terlalu masuk ya Pak Jokowi di situ begitu. Diberhentikan juga nggak akan ngaruh keputusannya bang begitu ya. Ya kalau diberhentikan itu tidak punya pengaruh ya setidaknya kan ada pembatalan di situ begitu. Walaupun dia bersifat mutlak kalau ada kecurangan kan bisa dibatalkan begitu kan ya. Tapi akankah dia berani begitu kan membatalkan itu semua begitu kan. Syarat dan ketentuan berlaku ya tetap jadi ipar 100 dulu begitu ya. Baguslah kalau emang terbukti bersalah, konstitusi adalah pondasi kenegaraan yang utama. Tapi setiap yang nyadar kejanggalan ya coba terus objektif, bukan terbalut dalam kekecewaan lantaran pendukungnya berkurang katanya begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra, tapi saya ada sesuatu yang masih janggal begitu kan ya. Ketika putusan itu ada, sudah selesai begitu, maka besoknya ada deklarasi Prabowo Gibran begitu kan ya. 2 hari selang di situ begitu. Ada apa begitu? Kok secepat itu begitu? Diduga bohong soal alasan ya mangkir putusan perkara, Anwar Usman sumpah saya minum obat lalu ketiduran katanya begitu ya. Ternyata ketua MK juga sakit ternyata ya. Tapi ponakan tetap cawapres kan? Apakah ini bukan skenario awal? Aduh, sedih banget dia mereka ya katanya ya. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Kalau benar ini kejadian Gibran dibatalkan pencapresannya, ini benar tragis akhirnya prestasi seorang Jokowi jatuh di tangan rivalnya yang coba dirangkul. Terlalu pede sih begitu memelihara ular, akhirnya dipatuk sendiri kan sama peliharaannya katanya ya. Jadi saya kira tidak mungkinlah ada pembatalan terhadap Gibran. Ya kenapa? Karena putusan dari MK itu sumut mutlak satu. Walaupun ada indikasi kecurangan, kebohongan di situ begitu kan, ya atas putusan itu begitu kan. Tetapi si Jimli Asidiki tidak akan bisa ya memecat atau memberikan tindakan etik yang seberat mereka begitu. Ya hanya sanksi aja begitu kan. Sanksi mungkin hanya sanksi disiplin ya di situ aja begitu kan. Bukan pemberhentian. Tidak mungkin saya kira tidak berani begitu kan ya. Jadi padahal wewenang mereka sudah ada sebenarnya begitu. Dan bahkan dari netizen banyak sekali pro dan kontra seperti ini ya. Anwar Usman ya siap diberhentikan dengan tidak hormat ya. Bahkan ya Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman mengaku siap ya jika diberhentikan dengan tidak hormat oleh Majelis Kehormatan MK atau MKMK. Yang selalu siap diberhentikan dengan tidak hormat, kata Anwar Usman ya saat ditemui usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik di gedung MK. Sanksi itu merupakan tuntutan para pelapor buntut ya dengan pelanggaran etik ya soal putusan MK, soal syarat capres-cawapres. Anwar Usman turut mengambil putusan yang memungkinkan kemenakannya apa ini maksudnya?
Gibran Raka Buming Raka melanggeng menjadi cawapres ya. Ihwal banyak melaporkan pelapor yang memintanya diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ketua MK. Anwar Usman mengatakan mereka bisa menyampaikan permintaan itu yang namanya minta tidak bisa aja katanya ya. Ipar Jokowi juga atau Jokowi begitu kan ya menjadi salah satu hakim ya. Ipar Jokowi begitu menjadi salah satu hakim yang dipaksa 2 kali oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK. Kendati begitu dia tak merasa MK sengaja mengincarnya. Tadi hanya diklarifikasi kata Anwar Usman begitu ya. Jadi alibinya sangat luar biasa begitu kan. Jadi kalau waktu persidangan tidak hadir karena sakit minum obat lalu kemudian ketiduran, kok mirip-mirip Pak siapa begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini apakah ini ada rekayasa konstitusi atau apa begitu kan ya. Karena banyak sekali muncul spekulasi hari ini begitu. Saya menganggap begini, persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan itu harus ya diungkap ya sedalam-dalamnya mereka begitu. Jadi tidak hanya dibiarkan begitu saja begitu kan. Bahkan sebelumnya Jimli Asidiki mengungkapkan 3 kemungkinan sanksi etik yang bisa diberikan kepada para hakim. Hal tersebut ya, yang pertama ya terkait dengan adanya ya kode etik ya di situ. Ada pemberhentian di situ katanya begitu. Kalau di peraturan Mahkamah Konstitusi itu kan jelas ada 3 macam, teguran, peringatan, dan pemberhentian, kata Jimli. Kata kepada wartawan ya selesai menggelar ya persidangan etik hari pertama. Kenapa tidak diberhentikan saja begitu kan ya? Karena pada hakikatnya kan itu kan sudah ada sebenarnya. Jimli pun memberikan penjelasan untuk masing-masing sanksi etik tersebut. Yang paling berat kata Jimli adalah sanksi pemberhentian. Menurut Jimli ada beberapa jenis pemberhentian untuk hakim atau ketua MK yang terbukti melanggar etik. Pemberhentian yang paling berat adalah jika secara eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Namun Jimli menyatakan ada juga pemberhentian dengan hormat. Selain itu juga ada pemberhentian bukan sebagai anggota, tapi hanya diberhentikan sebagai ketua, ucapnya. Selain itu terdapat juga saksi peringatan Jimli Asidiki menyebutkan ada beberapa variasi peringatan itu begitu ya. Selama masih mengatakan hal seperti itu begitu, saya kira masih jauh untuk memberhentikan si Anwar Usman begitu kan ya. Karena itu punya dampak ya di situ begitu. Kalau diberhentikan punya dampak, tidak diberhentikan punya dampak juga begitu. Jadi pada intinya adalah masyarakat sudah paham seperti apa sebenarnya terjadi begitu kan ya. Jadi apakah selama ini si Jimli akan berani ya untuk ya memberikan apa namanya memberhentikan ya si Anwar Usman begitu kan. Saya kira juga tidak bisa begitu kan ya. Kita lihat saja jejak apa namanya si Jimli itu begitu. Jadi kalau kayak saya simpulkan adalah bahwa tidak berani si Jimli akan memecat ya atau memberikan peringatan ya atau bisa diberhentikan ya si Anwar Usman. Saya kira tidak berani mereka begitu. Dia punya kekuatan yang luar biasa dibandingkan dengan si Jimli begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.